Iya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin membahas atau berbagi mengenai Alkitab dan sains. Ya, mengapa saudara ini perlu kita pelajari atau kita bahas? Karena selama ini banyak yang berpendapat, baik itu para teolog sendiri maupun juga Kristiani awam ataupun juga mereka yang non Kristiani begitu, berpendapat bahwa antara sains dengan Alkitab itu tidak saling mendukung. Ya, benarkah Alkitab itu tidak didukung oleh sains atau sains tidak bersesuaian dengan Alkitab? Nah, tetapi kita harus sedikit mundur lebih ke belakang ya. Kita bertanya bahwa apakah Alkitab itu bersumber dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan sains itu bukan datang dari Tuhan. Ya kan? Itu jadi pertanyaan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa sains itu bukan datang dari Tuhan, itu tidak masuk akal. Karena sains itu adalah buah pikir daripada manusia yang melakukan pengembangan ya di berbagai bidang. Ya, sehingga muncul namanya sains. Sebuah penelitian yang dilakukan cukup lama begitu ya. Ada proses, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga itu menjadi sesuatu hal yang disebut dengan sains. Ya, sains itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang bisa didemonstrasikan, bisa diulang atau bisa dibuktikan ya. Bisa didemonstrasikan, bisa diulang begitu, bisa didemonstrasikan atau dibuktikan gitu ya. Yang menjadi perbandingannya biasanya adalah ketika Alkitab dengan sains tanda kutip itu mengenai evolusi. Ya, mengapa? Karena para ilmuwan sebagian mengatakan bahwa evolusi itu adalah sains, di mana mereka meyakini bahwa alam semesta ini merupakan atau terjadi karena ada sebuah ledakan yang dahsyat, maha dahsyat. Ya, apakah benar demikian? Ya, lalu terjadi perubahan yang cukup luar biasa, ya, dari partikel ataupun satu sel, ya, terus berkembang menjadi banyak sel, lalu terciptalah yang namanya makhluk hidup. Ya, apakah demikian? Nah, kalau kita merujuk kepada pengertian sains itu sendiri adalah sesuatu hal yang bisa diulang, didemonstrasikan atau dibuktikan, maka pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi monyet begitu ya, ataupun simpanse, ya, itu tidak pernah bisa dibuktikan sampai detik ini. Kita tidak pernah menemukan yang namanya fosil transisi, ya, perubahan dari monyet ke manusia, itu tidak pernah ditemukan gitu ya. Jadi sangat tidak masuk akal. Nah, itu yang menjadi tolak ukur yang dipakai oleh banyak saintis ya. Mengatakan bahwa Alkitab dengan sains itu tidak ada titik temunya begitu. Kenapa tidak ada titik temunya? Karena tadi Alkitab tidak mendukung yang namanya evolusi dari monyet menjadi manusia. Sementara Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan. Jadi konsekuensi daripada manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan adalah manusia itu bisa mencipta. Dan itu yang kita lihat hari ini, di mana manusia bisa menciptakan seperti yang kita pakai hari ini. Yang kita pergunakan hari ini, video, Anda bisa nonton video ini, saudara. Itu adalah karya cipta manusia. Itu bukan karya cipta monyet, saudara. Sampai detik ini monyet itu masih bergelantungan di pohon, gitu ya. Manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan bisa menciptakan handphone, laptop, pesawat, semua bisa diciptakan. Kenapa? Karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan. Sifat ilahi ada dalam diri manusia. Punya pengetahuan, ya, punya perasaan, dan punya kehendak. Monyet tidak punya yang namanya intelektualitas. Ya, tidak ada moral pada monyet. Makanya Anda lihat monyet dia kawin di pinggir jalan tidak ada problem. Manusia tentu sungkan melakukan itu. Kenapa? Itu adalah tindakan yang amoral seperti itu ya. Jadi
Alkitab dengan sains itu tidak pernah bertentangan. Asalkan itu adalah sains yang sejati. Ya. Kenapa? Karena sains itu adalah sesuatu hal yang bisa diolah atau hasil olah pikir begitu ya. Hasil olah pikir. Coba Anda bayangkan kalau misalnya HP begitu ya, handphone atau Android yang kita miliki hari ini, yang saya pakai untuk merekam ini, lalu dikatakan bahwa ini adalah hasil evolusi dari pasir yang bergulung-gulung dari gunung tertinggi ya, bergulung-gulung selama jutaan tahun lalu jadi laptop atau lalu jadi handphone Android dengan resolusi kamera secanggih ini. Itu pasti Anda ditertawai sama monyet begitu ya. Dan yang menciptakan handphone itu pasti akan marah. Ya, dia akan tersinggung. Kenapa? Karena handphone yang ia ciptakan itu bukan evolusi dari pasir dan batu yang berguling-guling sekian lama lalu jadi handphone. Tidak, saudara. Ya, jadi Alkitab dengan sains itu pasti berhubungan. Jadi kalau ada seorang teolog misalnya yang tidak bisa menghubungkan antara Alkitab dengan sains, bukan Alkitabnya yang salah. Tetapi si teolog itu yang memang tidak mengerti bagaimana mengkorelasikannya. Ya, jadi kalau Anda tidak paham, jangan Anda salahkan Alkitab. Alkitab itu ilham Tuhan. Ya, ilham Tuhan itu adalah sesuatu hal yang dinafasi oleh Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Jauh sebelum manusia mengetahui bahwa bumi ini bulat, Tuhan sudah memberitahukan itu kepada Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22 katakan bahwa Tuhan bertata di atas bulatan bumi. Pada abad yang ke-15, Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini bulat. Setelah dia melihat yang namanya Jupiter dan Jupiter dan bulan dan planet-planet lain melalui teropong, dia berkesimpulan bahwa bumi ini bulat. Demikian juga dilakukan oleh Galileo. Dia berkesimpulan bahwa bumi ini bulat. Ya. Tapi ribuan tahun sebelum mereka mengatakan itu, sekitar 2200 tahun sebelum manusia mengetahui bahwa bumi ini bulat, Tuhan sudah memberitahunya kepada Yesaya. Ya. Sama halnya juga dengan laut. Di dasar laut itu ada arus, saudara. Ada arus begitu. Ya, kalau misalnya dikatakan bahwa Alkitab tidak mendukung sains atau sains tidak mendukung Alkitab, itu sangat tidak masuk akal. Ya, Yunus pada pasal yang kedua ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Nah, arus air, saudara. Baru abad 19, manusia mengetahui bahwa di dasar laut itu ada arus, saudara. Jauh sebelum sains membuktikan hal itu, Alkitab sudah kasih tahu. Ya. Jadi kalau dikatakan Alkitab dengan sains itu bertentangan, maka yang mengatakan itu yang belum nyampe pikirannya ke sana. Ya bukan Alkitabnya yang salah, gitu ya. Nah, jadi banyak hal sebetulnya. Ya, misalnya seperti serangga, ya, dan banyak lain sebagainya. Dan nanti akan kita ulas satu persatu, ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Alkitab dengan sains itu tidak pernah bertentangan. Semua penemuan itu akan mendukung Alkitab, dan apa yang disampaikan Alkitab itu bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan. Jadi tidak ada pertentangan karena sains dengan Alkitab itu berasal dari Tuhan yang sama. Ya, Tuhan berikan buah pikiran kepada manusia sehingga manusia bisa menciptakan sesuatu hal yang maju, modern, dan luar biasa. Ya, semoga penjelasan ini membantu kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.